kemunafikan, ya, itu sangat diberikan kepada orang Farisi dan orang-orang sejenisnya di tengah-tengah Israel yang menganggap diri lebih baik dari yang lain. Jadi ada seorang anak, apa itu munafik, katanya kan? Munafik itu perkataannya tidak sesuai dengan apa di hatinya dan perbuatannya. Anakku, kalau gitu pastor itu munafik. Kenapa? Kemarin kan ketika pastor itu datang ke sini kan pas kita sedang makan, dia duduk di sampingku. Kan ibu mengatakan, ayo makan pastor, makan pastor. Pastor itu bilang, udah makan aku. Padahal bunyi perutnya, kortok. Diam kau, bukan itu munafik, itu namanya sopan santun karena tidak cukup makanan kita. Oh. Ada lagi versi lain ini kan. Jadi ada kumpulan ibu-ibu, mungkin dari Lego Maria, Ratu Surga atau apalah. Banyak nama lagi Maria kan. Datang mereka 6 orang membawa makanan kepada nenek yang sudah lama sakit berbaring tempat tidurnya. Kemudian dia ambil piring, makanlah mereka. Ini nek, kita berbicara, dihiburlah, terus dihibur. Baik-baik nek ya, cepat nanti kamu sembuh. Kemudian ketika mereka mau pergi, datanglah mereka. Nek, kami akan terus nanti berdoa untuk nenek. Ya, kami akan berdoa kapanpun. Datang nenek itu. Yang penting anakku cuci dulu piring itu. Kalau berdoa bisa nyaku terus, katanya kan. Nah itulah. Lupa mereka, nenek itu bisa cuci piring, banyak kali piring yang kotor dibuat. Mau mereka berdoa. Hal ini tidak sesuai. Dalam arti apa itu sebenarnya kemunafikan dalam orang Farisi ini? Memang melakukan sesuatu dan tidak tulus. Berpusat pada diri dan akhirnya untuk mencari sensasi sebenarnya kan. Itulah kemunafikan dalam hidup kita. Perbuatan baik, berdoa kan baik kali itu ya. Perbuatan baik. Tetapi sialnya motivasinya jelek. Supaya dipuji orang, kan itunya sebenarnya kan. Atau kadang-kadang juga tindakannya sangat benar. Dia menyapu, benar ini. Tapi dengan muka cemberut. Mengapa kau menyapu? Biar tahu dia bahwa sebenarnya dia yang menyapu, katanya pula. Hal-hal seperti ini bisa terjadi ya. Jadi dalam hal ini menjalankan kegiatan keagamaan untuk akhirnya di sini memuaskan hasrat pribadi sendiri, yaitu pujian, hormat dan kebanggaan. Inilah kemunafikan. Dan kalau kita lihat ya, inilah orang yang tadi berdua itu kan banyak kali surat keterangan diberikannya kan. Berdiri, aku mengucap syukur kepada yang bagus juga ya. Memang dua itu harus mengucap syukur. Tapi alasan mengucap syukurnya itu hebat juga. Aku tidak sama seperti semua orang lain, jago. Bukan perampok, kebetulan. Dan semua bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Ada rupanya di belakang itu kan. Hal ini ya sebenarnya para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kepada Tuhan tak usahlah buat itu formalitas agama. Kadang-kadang kan formalitas agama ini apalagi di negara kita sekarang kan formalitas agama. Banyak aksesori keagamaan dibuat. Mana-mana didirikan ini. Asal belok sedikit sudah ada ini. Agama. Formalitas. Padahal sebenarnya untuk Tuhan itu yang penting adalah ketulusan, kejujuran dan apa adanya. Sebenarnya manusia harus sadar, kita semua harus sadar bahwa Tuhan tahunya segala-galanya. Aku bukan seperti orang ini, aku seperti udah Tuhan tahunya Tuhan itu kan. Kepalamu lah tidak seperti itu, lebih jahat lagi kau mungkin dibilang Tuhan, hanya tak ditamparnya kita kan. Dalam hal ini kita ingin mampu membangun sikap jujur terhadap Tuhan. Memang kalau terhadap manusia kadang-kadang kita nggak bisa jujur lah.
Kalau salah kawan kita mana terus kurang ajar, kau salah kau. Walaupun benar yang kita bilang, coba kepada atasan, salah dia mana berani kita mengatakan, Pak salah. Apa bapak seperti itu, lebih baik tidak kepala. Ya Pak, memang sedikit. Apa itu Pak, bisa. Oh, ini basa-basi karena harus kita karang-karang. Si Judas sering pasti begitu itu. Pada langganan, iya enggak apa-apa, sekian nanti persen. Oh, tahunya kita itu kan, biar datang. Lagi sisi kau, bagus sekali sama sih, entah apalah di itu katanya. Tapi kepada orang kadang-kadang memang kita harus mau tidak mau ya. Tapi kepada Tuhan jangan pernah begitu. Tak bisa kita tipu Tuhan. Justru Tuhan melihat apa yang ada dalam diri kita dan itulah kita pasrahkan kepadanya. Dan itulah tadi dua orang pemungut cukai memang yang dianggap berdosa. Yang pemungut cukai lah namanya kan. Pertama dia orang Yahudi, tapi bekerja untuk orang Romawi. Dan dia mengambil pajak dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa penjajah, dan tentu sekian persen dan sekian persen untuk dia. Dan mereka pula terus-terus bergaul dengan yang bukan Yahudi, itu najis lah. Orang Yahudi kan tak bisa bergaul dengan orang yang tidak Yahudi. Ini terus tiap hari dia bergaul sama orang kafir dan seterusnya. Wah, keagamaan yang mungkin juga ada keagamaan seperti sekarang kan, najis. Dan itulah yang terjadi. Tetapi justru disinilah Tuhan tampil. Akhirnya siapakah yang berkenan kepada Tuhan? Pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, inilah mungkin yang kita petik pada hari ini. Mari kita tanya kembali diri kita. Kita berdoa, kita berbuat baik, kita apapun luruskanlah. Secara tuluslah. Tak usah bikin di belakangnya kalau begini begini. Tuhan mengerti dan ketulusan hati kita inilah yang memang akan diberikan oleh Tuhan anugerah dan rahmat. Bukan doa yang indah-indah. Karena itu di dalam gereja kita tak ada pertandingan doa anak-anak. Mana ada. Bagaimana menilai dua itu? Kalau hebat kalimatnya, wah. Oh, dua ini. Kalau berpidato atau berkhotbah masih ada lah. Tapi kalau ada nanti si anak ini membuat pertandingan doa anak-anak, ada malu kali. Tak bisa dibuat pertandingan doa. Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan secara tulus. Amin.